Kematian tenaga kesehatan Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan. Berdasarkan data Indeks Pengaruh Kematian Nakes atau IPKN, sampai dengan 21 Juli 2020, jumlah kematian tenaga kesehatan Indonesia akibat infeksi COVID-19 sudah mencapai 89 orang. Dari jumlah kematian ini, 38 diantaranya berprofesi sebagai dokter. Secara persentase kematian tenaga kesehatan Indonesia akibat infeksi virus corona termasuk yang paling tinggi di dunia, yakni 2,4%. Hal ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan angka kematian tenaga medis di Amerika dan Inggris yang hanya di bawah 1% dengan rincian 0,16% untuk Amerika Serikat dan 0,5% di Inggris. Padahal kedua negara ini memiliki jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona lebih tinggi angkanya dari Indonesia, yakni 2,5 juta kasus virus corona di Amerika Serikat dan lebih dari 300.000 kasus di Inggris. Menurut Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim, Dr. Joni Wahyu Hadi, tingginya kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19 ini dikarenakan jumlah tenaga kesehatan Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Jumlah tenaga kesehatan kita yang meninggal tidak sebanyak di Amerika, tidak sebanyak di UK, di Brasil, di Italia, ya. Tetapi karena jumlah tenaga kesehatan kita itu tidak sebanyak mereka, sehingga di Indonesia yang meninggal itu kematian nakes total itu adalah 2,4%. Ini dari indeks IPKN, indeks pengaruh kematian nakes karena COVID-19. Kita ini termasuk yang tinggi. Termasuk tinggi. Karena apa? Nakes kita sedikit, yang mati 89 tercatat di sini, ya. Ini termasuk tinggi, 2,4%. Tingginya angka kematian tenaga kesehatan akibat COVID-19 ini menjadi sorotan dan bahan evaluasi Forkopimda Jatim saat menggelar rapat ANEF COVID-19 di Mapolda Jatim pada Selasa malam. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sangat berterima kasih kepada para tenaga kesehatan atas dedikasinya menolong pasien COVID-19. Khofifah bahkan menyebut para tenaga kesehatan ini sebagai pahlawan kemanusiaan karena mau mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan nyawa orang lain. Untuk itu, pekerjaan rumah bagi Forkopimda Jatim saat ini adalah menekan angka kematian akibat COVID-19 agar terus berkurang. Saya rasa kita semua harus menyampaikan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan kita, rumah sakit yang sudah luar biasa, dan mereka sudah memberikan dedikasi terbaiknya dengan kesembuhan 10.065 per hari ini. Kita tidak akan pernah berpuas diri, kita tidak boleh kendor, terus kita akan terus memperkuat bagaimana masih ada PR, bagaimana menurunkan angka kematian. Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim, situasi COVID-19 di Jawa Timur per tanggal 21 Juli 2020, pasien sembuh sebanyak 10.065 atau sekitar 53,45%. Pasien dirawat sebanyak 7.302 atau 38,8% dan meninggal sebanyak 1.461 atau 7,75%. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.